Liverpool merencanakan upaya kedua untuk memikat Aurelien Tchouameni ke Anfield. Pemain internasional Prancis berumur 23 tahun itu adalah target utama The Reds musim panas lalu. Setelah membintangi Monaco pada musim 2021-2022. Tetapi memilih untuk bergabung dengan Real Madrid sebagai gantinya dengan biaya awal sekitar 70 juta pound. Musim pertamanya di ibu kota Spanyol sangat solid meski tidak spektakuler, membuat 44 penampilan di semua kompetisi tetapi sering mendapati dirinya dicadangkan untuk pertandingan besar. Tchouameni telah dibatasi untuk menjadi cameo singkat dalam semua pertandingan sistem gugur Liga Champions Los Blancos sejauh ini. Dengan Carlo Ancelotti memilih sesama pemain Prancis Eduardo Camavinga atau Federico Valverde untuk memulai bersama legenda klub Luka Modric dan Toni Kroos. Itu dikombinasikan dengan kepindahan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund yang dirumorkan kuat telah menimbulkan keraguan atas prospek Tchouameni dan The Reds berharap untuk mengambil keuntungan itu. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Merseyside bahkan akan mempertimbangkan langkah pinjaman karena Jurgen Klopp ingin mengubah lini tengah yang berkinerja buruk musim ini. Mason Mount, Alexis McAllister, James Maddison, dan Ryan Gravenberch adalah beberapa alternatif yang juga dikaitkan dengan The Reds. Tapi Tchouameni yang mencetak gol untuk Prancis untuk membantu menyingkirkan Inggris dari Piala Dunia musim dingin lalu dianggap sebagai pilihan pertama juara Eropa 6 kali itu. Kapten Jordan Henderson percaya Liverpool harus menggunakan berbagai opsi mencetak gol yang mereka miliki untuk keuntungan mereka musim depan. Kembalinya kebugaran Luis Diaz dalam beberapa pekan terakhir berarti manajer Jurgen Klopp sekarang dapat memilih antara 5 dari 6 penyerang pilihan pertamanya. Itu telah berkontribusi pada peningkatan performa yang telah membawa 6 kemenangan beruntun dan mendorong mereka ke persaingan yang tidak mungkin untuk 4 besar. Duduk hanya 1 poin di belakang Manchester United setelah memainkan 1 pertandingan lebih banyak. Jika Mohamed Salah, Darwin Núñez, Diogo Jota, Cody Gakpo, dan Diaz dapat tetap fit, Henderson berharap Liverpool akan jauh lebih baik musim depan. Hal-hal berkembang sepanjang waktu dan kami memiliki pemain baru yang masuk ke lini depan dan mereka adalah pemain yang sangat menarik, kata sang gelandang kepada Sky Sports. Ada banyak hal berbeda yang dapat kami gunakan dan personil berbeda yang benar-benar dapat melakukan hal yang berbeda. Semoga kami bisa menyelesaikan 3 pertandingan ini dengan kuat dan membawanya ke musim depan. Barcelona dijatuhi denda sebesar 15,7 juta euro oleh otoritas pajak Spanyol atas ketidakberesan dalam pembayaran gaji pemain. Barcelona didenda 15,7 juta euro atas penyimpangan dalam pembayaran gaji kepada Turan dan Song dan menyembunyikan biaya penerbangan sewaan. Otoritas pajak Spanyol telah menjatuhkan hukuman berat kepada klub Katalan itu. Setelah bendahara menyatakan bahwa mereka bersalah karena tidak mengungkapkan dengan benar kompensasi yang diterima Alex Song dan Arda Turan setelah kontrak mereka diputus. Selain itu mereka juga dinyatakan bersalah karena tidak melaporkan biaya peminjaman mobil Audi kepada para pemain mereka dan biaya yang dikeluarkan untuk penerbangan charteran. Investigasi saat ini dimulai pada 2019 dan mundur ke belakang hingga 2015. Inspektur Departemen Keuangan menyatakan bahwa biaya penerbangan dan mobil tidak dapat dihitung sebagai bagian dari gaji dan karenanya telah mengidentifikasi tindakan tersebut sebagai pelanggaran peraturan. Barcelona sedang mengalami krisis keuangan dan menargetkan untuk mengumpulkan 150 juta euro dari penjualan pemain pada musim panas, serta mengurangi secara signifikan tagihan gaji mereka. Untuk mematuhi peraturan La Liga di tengah laporan tentang kemungkinan untuk merekrut kembali legenda klub Lionel Messi. Mereka juga berada di bawah pengawasan pihak berwenang di Spanyol dan UEFA atas pembayaran sebesar 7,3 juta euro kepada mantan wakil presiden komite wasit, Jose Maria Enriquez Negreira, antara 2001 dan 2018. Barcelona belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan penyimpangan pembayaran dan masih harus dilihat apakah mereka akan menggugat keputusan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Ten Hag diperingatkan ia tidak memiliki tempat untuk bersembunyi di Manchester United setelah mencatatkan lebih banyak kekalahan dibandingkan Solskjaer. Pelatih asal Belanda itu ditunjuk pada 2022 mengantarkan kejayaan di Carabao Cup dan performa tandang yang memprihatinkan. Pesan tersebut disampaikan mantan striker Manchester United, Dwight Yorke, yang melihat juru taktik asal Belanda yang melatih di Old Trafford itu menderita 9 kekalahan di Liga Utama selama musim debutnya di Inggris dengan 4 pertandingan tersisa.
Rekan Jorke sesama peraih treble 1999 Ole Gunnar Solskjaer hanya gagal 8 kali pada 2019, 2020, dan 6 kali pada tahun berikutnya selama 2 musim penuh dikendali tim. Dan Erik ten Hag telah diberitahu untuk mendapatkan pertanyaan aneh yang tidak nyaman tentang masa jabatannya meskipun mengakhiri penantian 6 tahun untuk mendapatkan trofi besar. Jorke mengatakan kepada King Casino, Erik ten Hag kalah dalam 9 pertandingan di Liga Premier memang menimbulkan beberapa masalah. Jika Anda adalah seorang manajer Manchester United, Anda akan selalu diawasi untuk hal-hal kecil atau kesalahan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ole Gunnar Solskjaer memiliki catatan yang lebih baik daripada Ten Hag dalam 2 musim penuhnya menangani klub. Orang-orang berbicara tentang kemajuan yang telah kami buat dan gaya sepak bola yang lebih baik yang dimainkan. Manchester United telah mencapai final Piala FA, memenangkan Piala Carabao, dan melangkah jauh di Liga Eropa. Jadi itu adalah kemajuan. Tapi Ten Hag kehilangan lebih banyak pertandingan Liga Premier daripada Solskjaer pada musim 2019-2020 dan 2020-2021 yang harus dilihat. Hasilnya tidak cukup baik musim ini. Manchester United sedang melihat ke belakang dan berusaha keras untuk mempertahankan posisi keempat. Saya tidak yakin disitulah yang diinginkan klub. Mantan penyerang United yang mencetak 65 gol untuk klub dalam 152 penampilan menambahkan Anda tidak bisa bersembunyi dalam situasi seperti ini. Para pemain dan manajer harus disorot. Ten Hag mendapatkan pujian ketika tim bermain dengan baik. Ia juga harus menerima kritik ketika tim melakukan kesalahan. Hal yang mengecewakan dalam pengamatan saya dalam pertandingan-pertandingan ini adalah bahwa Manchester United tidak tahu bagaimana caranya menang dengan buruk. Itu harus selalu menjadi permainan sepak bola yang indah. Kami jarang memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Sepak bola bukan tentang mencetak banyak gol. Ini tentang mendapatkan hasil dan menyingsingkan lengan baju Anda dalam pertandingan tertentu. Seperti laga lawan West Ham. Sebagian besar masalah United musim ini terjadi di laga tandang. Dengan 8 kekalahan tandang yang diderita, namun untungnya bagi mereka, 3 dari 4 laga terakhir mereka musim ini akan berlangsung di Old Trafford. Dengan hanya Bournemouth yang akan dihadapi di luar Manchester saat Ten Hag berusaha untuk finish di posisi 4 besar.